Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan calon guru P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang kepastian afirmasi yang sudah diberikan sebelumnya. Sekaligus kita juga tinjau di sini fakta tentang passing grade baru dan apakah kiranya penurunan passing grade hanya berlaku untuk usia tertentu. Dan kita juga akan bahas ini bagaimana kemudian status guru honorer setelah 8 Oktober. Nah, namun sebelumnya kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan yang masuk ke channel profesi guru terkait kepastian apakah tentunya penurunan passing grade itu berlaku untuk umum atau hanya untuk usia 50 tahun saja. Salah satunya ini yang mewakili ya. Tolong Min analisis mengapa tidak mungkin ada 2 PG dalam satu kompetensi beserta dampaknya jika hal tersebut terjadi. Tentu dengan dasar data, fakta serta pengalaman tes-tes sebelumnya. Biar yang ngotot bilang penurunan PG hanya untuk 50% tercerahkan. Ditunggu videonya Min. Oke, terkait ini Bapak Ibu sekalian nanti kita akan buktikan. Namun secara umum, karena ini adalah pemilihan untuk peringkat pertama dalam mengisi formasi, maka tentu acuan yang dipakai harus patokan ya, bukan acuan normal, sehingga tentunya patokannya harus sama ya. Itu menurut saya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, semalam ini Panselnas melalui Kemendikbud sudah menyampaikan ini pemberitahuan. Jadi di sini disebutkan bahwa pengumuman di tanggal 8 Oktober mulai jam 9, di sini ada tautan pendaftarannya. Yang sangat kita sesalkan Bapak Ibu sekalian bahwa yang kita tunggu di tanggal 8 Oktober ini sebenarnya bukan pengumuman kelulusan, tapi lebih ke pengumuman tentang passing grade baru. Tentu Bapak Ibu hingga sekarang belum bisa menentukan apakah mencapai PG atau tidak dengan hasil yang sudah Bapak Ibu dapatkan karena passing grade akan diubah. Nah itu. Lalu terkait dengan fakta-fakta untuk passing grade baru, saya coba hubungkan beberapa info ya yang mengarah nilai passing grade. Ini di 3 hari yang lalu disampaikan oleh Pak Abi Ridwan, aku bukan ahli nujum, tapi dari angka 0 sampai 10, aku suka angka 8. Jadi kapan? Nggak tahu ini tentang angka bukan tentang waktu. Jadi di sini angka-angka yang muncul adalah 0 hingga 10, Pak Abi pilih 8 ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah pernyataan dari Pak Suherman yang menyatakan bahwa menghitung kelulusan peserta P3K guru dengan simulasi berdasarkan kelulusan sehingga ditetapkan passing grade baru. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian dinyatakan ditetapkan passing grade baru. Nih, oleh karena itu maka akan ada passing grade baru pada pengumuman nanti di tanggal 8. Lebih lanjut disebutkan, dari data tersebut kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan passing grade yang baru. Nah, lalu kemudian pada saat rapat antara Kemenpan, BKN dengan DPD di tanggal 4 kemarin ya, untuk penguatan berikut cuplikannya. P3K ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun. Belum cukup itu, diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 kepada Mendikbud. Jadi kami 4 hari ini lembur untuk melakukan simulasi-simulasi bila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya. Nah, tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan di Pak Menpan dan Mendikbud. Ambang batas mana yang akan diambil? Apakah 5%, 7%, 10%? Tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam. Nah, dari situ jelas Bapak Ibu sekalian kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama adalah pemberian afirmasi sebelumnya tidak diganggu gugat karena dinyatakan sudah diberikan afirmasi tapi belum cukup kemudian ditambah afirmasi lagi. Sehingga kemudian afirmasi tetap juga akan diberikan ya. Dan penurunan passing grade juga akan diberlakukan. Jadi 2 kegiatan ini adalah solusi yang diambil oleh Panselnas untuk mengakomodir Bapak Ibu guru honorer yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Apa yang disampaikan BKN tadi, pilihan angka 5, 7, 10 itu bukan angka-angka yang secara spontan disampaikan oleh BKN, melainkan angka-angka yang memang sudah dibahas sebelumnya oleh
Panselnas. Lalu kita akan lihat karena disebutkan simulasi, tentunya Bapak Ibu sekalian bukan hanya satu kegiatan. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan simulasi minimal itu adalah 2 kegiatan. Bentuknya saya ambil seperti ini. Yang pertama adalah diambil simulasi penurunan passing grade. Ternyata setelah simulasi ini dilihat hasilnya masih banyak Bapak Ibu guru, terutamanya usia 50 tahun ke atas XTHK 2 yang belum lulus. Oleh karenanya maka harus diambil simulasi kedua, yakni tambahan afirmasi 10% untuk kompetensi teknis. Sehingga dengan ini maka total afirmasi yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu guru XTHK 2 berusia 50 tahun, ya sebelumnya ada 15% dari usia karena di atas 35 tahun, kemudian 10% XTHK 2, tambah afirmasi 10%, maka total afirmasi yang diberikan sekarang yang baru adalah 35%. Saya pilih Bapak Ibu sekalian ini 10% berdasarkan apa yang disampaikan oleh BKN tadi, lalu pernyataan Pak Abi Ridwan tadi ya antara 0 sampai 10. Jadi dalam konteks ini saya lebih melihat bahwa dugaan saya afirmasi tambahan itu akan diberikan 10%. Sehingga dengan ini tentunya afirmasi yang didapat sekarang adalah 35%. Dengan akumulasi ini maka tentu Bapak Ibu XTHK 2 akan mendapatkan afirmasi total 175 poin. Dengan simulasi kedua ini kemudian didapat secara umum guru XTHK 2 terakomodir mencapai passing grade. Tentu di tanggal 8 nanti akan banyak juga Bapak Ibu yang tidak mencapai passing grade. Itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Siapapun barangkali ya dengan pemberian afirmasi ini ternyata belum juga mencapai passing grade, maka itulah yang dinyatakan ikut tahap 2. Penurunan passing grade kita ambil 10%, itu akan diterapkan untuk semua bidang studi atau jurusan Bapak Ibu sekalian ya. Dugaan saya tidak mungkin acuan atau patokannya berbeda, maka akan diterapkan seperti ini. Misalnya guru kelas TK 234 setelah dikurangi 10%, lalu guru kelas SD 288. Ini akan dikurangi ya. Nah, dengan ini maka apakah penurunan passing grade ini hanya berlaku umum atau hanya untuk usia 50 tahun ke atas? Nah, saya coba cari-cari terkait ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah sejarah mencatat tidak pernah untuk satu jurusan passing grade tiap peserta berbeda-beda. Saya temukan tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya acuannya sama ya, karena yang diambil adalah peringkat 1, bukan untuk meluluskan semua, tetapi mengambil peserta 1 orang untuk menduduki formasi, sehingga acuannya tentu sama. Nah, misalnya seperti ini, hasil ujian 2 pelamar dalam satu formasi guru kelas ya, di mana A usianya 31 tahun dan B usianya 51 tahun. Seandainya dibedakan passing grade, ini juga akan tidak objektif penilaiannya. Misalkan A teknisnya 325, kemudian B itu adalah 150. Karena B itu berusia 51 tahun, maka tambahan afirmasi 175. Sehingga tanpa memperhitungkan manajerial sosial kultural dan wawancara, nilai kedua peserta ini sama. Dalam penentuan kelulusan, menurut Bapak Ibu mana ini yang lulus? Sementara nilainya sama, namun acuannya berbeda. Tentu dalam hal ini tidak akan mungkin seperti itu dilakukan. Harus dengan acuan yang sama. Oleh karenanya, saya lebih berpendapat bahwa dalam hal penurunan passing grade ini akan tetap berlaku secara umum ya. Diberikan penurunan passing grade untuk semua peserta, tujuannya tadi untuk mengakomodir Bapak Ibu guru XTHK 2 berusia 50 tahun kemudian diberi afirmasi. Memang yang paling kita tunggu dalam hal ini adalah petunjuk tentang passing grade baru ya. Karena apapun ceritanya Bapak Ibu sekalian, saat di tanggal 8 nanti passing grade baru diumumkan, itu sudah menjadi keputusan final dari panitia, sehingga Bapak Ibu yang ternyata setelah pengumuman itu nilainya masih di bawah passing grade, tentu akan dinyatakan tidak lulus di tanggal 8 nanti. Usulan afirmasi tidak akan ada lagi, artinya final keputusan dari Panselnas harus diikuti oleh peserta. Tidak mungkin lagi menurut saya itu dibatalkan. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian informasi terbaru ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa informasi yang saya singgung di awal tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.